Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah, demikian juga kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, demikian juga nikmat-nikmat yang lainnya. Pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban pada tahun ini, yang mana berapa hari lagi kita insya Allah memasuki bulan suci Ramadan. Ini merupakan suatu karunia yang begitu besar yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita benar-benar Allah takdirkan berjumpa dengan bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksimalkan waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan dengan ibadah, demikian juga amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap detik bulan Ramadan itu penuh berkah, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal sampai akhir, setiap saat, setiap detiknya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan datang dalam keadaan kalian itu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kemudian bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Setiap saat waktunya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian di antara keutamaannya adalah dibuka pintu surga selebar-lebarnya hanya ada pada bulan Ramadan. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian setan-setan dibelenggu itu hanya ada bulan Ramadan, tidak dijumpai pada waktu yang lainnya. Dan ada satu malam yang hanya ada pada bulan Ramadan saja, tidak akan dijumpai pada bulan-bulan yang lainnya, yaitu Lailatul Qadar. Maka bagaimana tidak kita kaum muslimin tidak rindu, tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Maka hendaknya kita sambut bulan Ramadan ini dengan sukacita, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah kita bekali diri kita dengan ilmu agama. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah, adik-adik kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mulia atau semakin agung tamu, maka semakin besar sikap tuan rumah. Betul apa tidak?
Iya, semakin mulia. Yang akan datang siapa, maka semakin besar pula bagaimana seorang itu menyambutnya. Ya. Demikian juga bulan Ramadan adalah tamu yang mulia, tamu yang agung. Maka bagaimana hendaknya kaum muslimin itu menyambutnya? Ya tadi dengan rasa gembira, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting tadi kita bekali dengan ilmu. Karena hendaknya setiap ucapan dan amal ibadah kita harus didasari atas ilmu. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini yaitu atau kajian tafsir pada kesempatan malam hari ini adalah berjudul agar kamu bertakwa. Ini diambil dari potongan ayat yang begitu familiar, akan sering kita dengar ketika masuk bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ini merupakan tujuan yang begitu mulia dari disyariatkannya bulan suci Ramadan atau ibadah puasa. Ya. Kita masih dengan kitab tafsir Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir, tetapi kita baca ayat tersebut, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Ini disebut dengan ayat puasa, ya, ayatus siyam, yaitu ayat-ayat berkaitan dengan disyariatkannya puasa, yaitu dari ayat 183 sampai 188. Ya, konteksnya berkaitan dengan puasa, ya. Tetapi tentunya tidak mungkin kita baca semua. Kita insya Allah baca tafsirnya, yaitu ayat 183 dan 184. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan apa? Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila kamu mendengar Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telingamu. Maksudnya apa? Dengarkan dengan baik ayat yang akan disampaikan Allah ketika diawali ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena bisa jadi akan ada kebaikan yang diperintahkan ataupun keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak ayatnya. Bahkan sebelum ayat ini pun ada yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu di beberapa ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Sama, kutiba alaikumul qisas. Kalau ini kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian di ayat yang 183-nya, 184 artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Jadi puasa yang diwajibkan itu beberapa hari yang tertentu. Tetapi sebenarnya itu adalah satu bulan, tetapi digunakan dengan kata hari. Ya. Digunakan dengan kata hari, beberapa hari tertentu. Ya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya, pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang
bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini terjemahan dari ayat 183 184. Lalu apa kata penulis kitab tafsir ini, yaitu Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang beliau rangkum dari 4 kitab tafsir sebelumnya ya. Dulu sudah kita sampaikan di sini. Kata beliau, penjelasan kata kutiba. Nah, kutiba itu secara asal kata itu, kataba itu mencatat, kutiba jadi dicatat. Kalau terjemahan secara letterlek ya, wahai orang-orang yang beriman, telah dicatat ya. Telah dicatat bagi kalian. Maksudnya adalah furido wa usbita, yaitu diwajibkan. Kutiba maksudnya adalah furido, diwajibkan, wa usbita, dan ditetapkan. Telah ditetapkan, telah diwajibkan, seperti itu. Atau telah diperintahkan. Asyam, yaitu puasa. Lughatan, puasa secara bahasa adalah al-imsak. Apa? Al-imsak. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu imsak, itu adalah puasa gitu aslinya ya. Secara bahasa imsak, puasa adalah imsak, menahan. Imsak itu menahan. Menahan apa? Wal muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah, yang dimaksud dengan menahan di sini adalah al-imtina'u 'anil akli wasyurbi wa ghasyayanin nisa'i min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu menahan diri dari makan dan minum, demikian juga segala yang membatalkan, yaitu termasuk juga berhubungan suami istri di siang harinya, dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Ya, ini perlu diperhatikan bahwasanya aslinya patokannya ini. Jadi adanya jam dan seterusnya itu alat bantu, pendekatan saja. Tetapi aslinya yaitu terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ya. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan dengan segala macam teknologi itu, jadi dimudahkan untuk pendekatan itu ya. Ya. Kalau benar-benar kita disuruh melihat langsung sulit sekali ya kan. Alhamdulillah kita sudah ada teknologi yang membantu seperti itu. Ayyam ma'dudah. Ini definisi ini kurang lengkap nih Bapak Ibu ya. Definisi ini kurang lengkap. Kurang ya. Kalau sampai sini ini belum ibadah. Kalau orang itu tidak makan, tidak minum, tidak mencampuri istrinya atau berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, cuma sampai situ, nanti ada orang yang melakukan seperti itu tapi bukan puasa, mungkin karena tidak ada makan atau tidak minum atau tidak ada istri misalnya. Nah, itu bukan puasa. Tetapi harus apa? Biniyati imtitsali amrillah. Harus ada niat melaksanakan perintah Allah. Makanya pentingnya kita beragama itu mengetahui dalilnya. Salat paling tidak tahu dalilnya, pernah mendengar. Ya. Wa aqimus shalah kayak gitu. Oh, ada perintahnya dari Allah. Jadi ketika kita salat, kita menjalankannya karena kita menyadari ini adalah perintah Allah. Demikian juga puasa. Ini dengan niat menaati perintah Allah. Dalilnya apa? Ya ayat ini yang sedang kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, bihi au biniyati taqarrub ilaihi, atau berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini. Jadi dari sini begitu tingginya kedudukan niat di dalam agama kita. Niat itu Bapak Ibu bisa membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Dengan niat akan membedakan antara yang ibadah dan yang bukan ibadah. Contoh yang pertama, membedakan yang ibadah sama ibadah yang lain. Contoh, ada 2 orang di Masjid Baitul Jannah jam 7 pagi. Sama-sama sholat 2 rakaat. Kira-kira
bisa sama sholatnya atau apa? Atau beda? Bisa sama, bisa beda. Ya. Bedanya bisa ketika yang satu ternyata sholat duha, yang satu ternyata sholat subuh karena mungkin dia kesiangan, 6:30 baru bangun. Ya, ini ketiduran kan nggak masalah ya, karena benar-benar itu kayak gitu ya, seperti itu. Jadi bangun maka sholat sama-sama 2 rakaat di masjid yang sama, tetapi yang membedakan adalah niat, gitu. Ya ini. Atau ya mungkin jangan begitu kayaknya kok subuh kok jam 7 ya. Jarang terjadi ya. Tapi sumpama terjadi seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi ini. Kemudian juga bisa membedakan antara ibadah sama yang bukan ibadah. Contoh makan, sama-sama makan. Ada 2 orang sama-sama makan di waktu yang sama. Misalkan jam 3:30 pagi. Yang satu niatnya karena puasa, ini makan sahur. Yang satu karena mau berangkat pergi jauh, harus sarapan gasik. Beda apa tidak? Yang membedakan apa? Niat gitu. Yang satunya memang sarapan, yang satunya sahur, ya itu, seperti itu. Jadi dengan niat itu terbedakan antara aktivitas-aktivitas yang ada, apakah satu ibadah dengan ibadah yang lain atau ibadah dengan yang bukan ibadah, hanya kebiasaan saja. Ayyaman ma'dudat, yang dimaksud dengan hari-hari tertentu adalah tis'atun wa ishruna aw salasun yauman bihasabi syahri Ramadan. Hari-hari tertentu maksudnya adalah bisa 29 hari atau 30 hari. Karena bulan dalam Hijriyah itu kalau tidak 29 ya 30. Ya. Ini tidak ada kepastian harus 30 atau harus 29. Berbeda dengan yang hitungan Masehi, ya kan? Kan berapa itu? 30 31 gitu ya. 30 betul ya? 30 31 ada Februari yang bisa 29 28. Nah, itu. Tetapi kalau Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Karena patokannya apa? Disebutkan di ayat-ayat yang setelahnya itu. Nah, ini disebutkan di ayat 185 di sini sebutkan sebentar. Faman syahida minkum syahra, siapa saja yang menyaksikan atau melihat telah muncul hilal, maka falyasum, maka hendaknya berpuasa. Jadi pergantian bulan dalam Hijrah itu dilihat dari hilal, ya. Demikian juga di ayat-ayat yang berikutnya ya. Di ayat yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang hilal-hilal. Contoh seperti itu. Ya, kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Ya, tadi ayyama ma'dudat ya, bisa 29 ataupun 30. Sesuai dengan bulan Ramadan. Fa'idatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya mengganti pada waktu yang lain atau hari-hari yang lain. Fa'alaman aftara, yaitu wajib bagi orang yang memiliki kewajiban berpuasa li udril marodi, tetapi dia mendapatkan udur karena sakit atau safar, fa'alaihi siyamu ayyamin ukhar, maka wajib baginya untuk menggantinya pada hari-hari yang lain bi adadil ayyamilati aftara fiha. Ya. Bagi orang yang berbuka itu membatalkan karena dia itu sakit atau safar, maka wajib baginya mengganti pada hari-hari yang lain ya. Ya. Karena ada 2 kondisi kalau enggak sakit ataupun safar, yaitu sesuai bilangan hari yang dia itu berbuka. Aftor itu berbuka maksudnya tidak puasa ya, misalkan 3 hari maka nanti diganti ya. Nah, ini memang para ulama berbeda pendapat, yang lebih afdol itu apakah langsung atau tidak, itu seperti itu. Wallahu alam ya. Jadi maka di situ ketika nanti ada puasa sunnah
sunnah Syawal apakah mengganti dulu atau ini? Lah ini memang berbeda pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam. Ya. Yutikunahu ayyatahammalunahu bimasyaqqah, yaitu dia mengerjakannya dengan berat, ya, dengan masyaqqah, dengan beban. Li kibrisinin au maradin la yurja bara'uhu, yang bisa jadi karena dia itu sudah sangat tua, atau karena sakit yang sakitnya itu tidak diharapkan sembuh. Ya, yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, maka kewajibannya adalah memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Fal wajibu 'ala man aftara li udri mimma dzukir, wajib bagi orang yang tidak berpuasa karena udzur sebagaimana yang disebutkan, yaitu karena sudah sangat tua, sudah tidak sanggup berpuasa, atau sakit yang tidak diharapkan sembuh. Kalau tadi kan sakit yang karena sakit yang bisa sembuh itu ya, diharapkan bisa sembuh ya. Maka kan kalau sudah sembuh kan bisa diganti pada waktu lain. Nah ini yang tidak diharapkan kan sampai kapanpun ya kayak gitu. Jadi ya akhirnya diganti dengan fidyah. Ya. Maka memberi makan setiap hari satu orang miskin, wala qada'a alaihi, dan tidak perlu mengkodok, mengganti di hari yang lain. Cukup dengan itu sudah tertebuskan, ya, sudah tergantikan. Faman tatawwa'a khairan, siapa yang berbuat kebaikan, auzada ala muddaini, ya, maksudnya berkaitan dengan fidyah itu lebih dari 2 mud. Fidyah itu 2 mud. Au at'am aktsar min miskin, atau lebih dari 1 orang miskin, kewajibannya misalkan sehari itu 1, maka lebih itu 2 atau 3, maka itu lebih baik. Tapi yang kewajibannya itu 1. Contoh seperti zakat kan seperti itu nggih. Misalkan zakat fitrah berapa kilo? Anggap 3, mau lebih ya nggak apa-apa. Lebihnya itu jadi sedekah gitu. Nah ini. Tapi nanti oleh panitia di mix lagi ya, diratakan lagi ya seperti itu. Ya. Ya. Dan itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Asyamu 'ala man yutikuhu walau bi masyaqqah, puasa bagi orang yang mampu tetapi ada hal yang memberatkan dirinya, khairun minal iftar, lebih baik daripada berbuka ma'at ta'am. Ya, berbuka ya, lebih baik daripada berbuka. Jadi berpuasa itu lebih baik. Ini secara kalimat ya, secara kata ya, secara lafaz ini. Kemudian lebih jelas lagi ini per makna ayat. Kita sampaikan di sini ayat yang 183. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Madinah itu menjadi negeri Islam. Ya, dengan hijrahnya Rasulullah, Madinah menjadi negeri Islam. Siapa yang tahu nama asli dari Madinah sebelum diganti oleh Rasulullah? Betul, Yathrib. Sudah ada di sini ya, kajiannya ya. Ya, belum sampai ya. Yathrib. Kemudian ketika Rasulullah datang dirubah menjadi Madinah atau Madinatun Nabi. Ya. Lamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa asbahat darul Islam. Ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah dan Madinah itu menjadi negeri Islam, akhadha tasyri', maka turunlah syariat, mulailah turunlah syariat berangsur-angsur ya. Menunjukkan apa? Diturunkannya syariat ibadah secara detail, secara spesifik itu ketika Rasulullah sudah hijrah di fase Madinah. Selama di Mekah itu belum. Jadi beliau di Mekah itu penanaman pondasi akidah. Ya, makanya bisa dilihat di ayat-ayat Makkiyah itu isinya seperti itu, penanaman akidah. Ibadah dilakukan, tetapi waktu itu sholat hanya 2 rakaat. Ya. Aturannya belum seperti yang sekarang ini. Nah, mulai itu ketika sudah ini. Belum ada kewajiban puasa Ramadan. Waktu itu sebelum ini adalah yang diwajibkan itu sebelum puasa Ramadan adalah puasa
Asyura itu yang wajib bagi Rasulullah. Ya. Setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Ya. Ini jadi syariat turun secara berangsur-angsur. Ya, ada sholat, ada puasa, zakat, kemudian apalagi waris, tentang waris, kemudian jihad dan seterusnya. Ini berangsur-angsur. Fa fil ayatis sabiqah, di ayat-ayat yang sebelumnya kana hukmul qisas. Ini menceritakan tentang hukum qisas. Ya, hukum qisas. Qisas itu memang sesuatu yang hukuman yang sepadan ya. Ketika membunuh ya hukumannya dibunuh seperti itu. Itu pun ada aturannya, tidak sembarangan. Kemudian ketika mencuri yaitu potong tangan. Itu pun ada aturannya. Kapan yang bisa dipotong dan seterusnya. Nah ini. Wal wasiyah, demikian juga syariat berkaitan dengan wasiat. Syariat berkaitan dengan wasiat. Ini turunnya ketika di Madinah. Wa muraqabatillahi fi dzalika, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min a'dhami ma yakunu fil mu'min min malakati taqwa, dan di antara perkara yang besar pada diri seorang yang beriman yang bisa menyebabkan dia itu memiliki ketakwaan, itu adalah asyam, adalah puasa. Jadi ada amalan yang agung yang menyebabkan sangat memudahkan orang itu menjadi orang yang bertakwa, adalah puasa. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Ya, bagaimana tidak? Ya. Puasa itu kan meninggalkan apa tadi? Makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan, padahal itu halal apa haram secara asal? Halal. Ya, makan halal, minum halal. Demikian juga istri yang sah halal. Tetapi itu semua ditinggalkan karena Allah di siang harinya. Maka ketika yang halal saja bisa ditinggalkan, seharusnya yang haram bisa ditinggalkan. Makanya di ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ini faedah yang begitu luar biasa di ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian itu mengambil harta antara kalian dengan cara yang batil. Ini kan larangan dari mencari harta dengan cara yang haram. Ini ayat ini juga masih konteksnya berkaitan dengan puasa. Ya, seperti itu. Menunjukkan apa? Hendaknya orang yang bisa meninggalkan suatu yang halal karena puasa tersebut bisa juga meninggalkan suatu yang haram. Nah, dan puasa ini kan bisa menghalangi atau mempersempit jalannya setan. Karena setan itu apa? Masuk melalui aliran darah. Dengan puasa setan itu kesulitan untuk ini. Nah, gitu. Nah, kemudian puasa juga apa? Di dalam banyak ayat disebutkan ketika ada orang yang mencela dirimu atau memusuhi dirimu, katakanlah inni shaim, aku sedang puasa. Maksudnya apa? Aja sikilah, gelute, aku lagi puasa. Ini kan seperti sedang mengulur seorang itu tidak berbuat yang tidak bagus. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Jadi ini mendorong orang itu tidak mengucapkan ucapannya tidak baik atau perbuatannya tidak baik karena puasanya. Ini mendorong bisa menjadi orang yang bertakwa. Makna takwa apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Dan sebenarnya puasa Ramadan itu adalah madrasah atau waktu untuk menggembleng manusia supaya apa? Bisa menjadi orang yang bertakwa 11 bulan setelahnya. Semacam di-upgrade ya, semacam di-upgrade keimanannya supaya nanti ketika 11 bulan berikutnya itu bisa tetap mempertahankan amal soleh dan seluruh ibadah yang seperti itu. Ya, ini. Jadi ini faktor paling besar menyebabkan orang bertakwa adalah puasa. Fa anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan fardhu siyam.
fi sanati tsaniyah lil hijrah, pada tahun kedua setelah Rasulullah hijrah atau tahun kedua hijriyah. Ini diwajibkannya puasa Ramadan. Fanadahum bi unwanil iman. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan panggilan iman. Yang dipanggil apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi maka hendaknya kita puasa itu karena dorongan iman dan mengharapkan pahala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan karena apa? Didasari apa? Iman. Yang kedua apa? Mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan. Wa 'allala dzalika biqoulihi la'alakum tattaqun, yang hikmahnya adalah supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini memang ibadah yang lain juga beban, ya. Beban. Tetapi ini ringan dibandingkan dengan apa yang dibebankan kepada umat terdahulu, ya. Umat terdahulu. Maka puasa ini melatih manusia itu menjadi orang yang sabar. Makanya Rasulullah pernah mengatakan siyamu syahri sabri, puasa pada bulan kesabaran. Maksudnya puasa Ramadan. Ya. Wa thalath ayyam min kulli syahrin, ditambah 3 hari setiap bulan. Ya. Siyamud dahri, ini sama dengan puasa 1 bulan, 1 tahun penuh. Kenapa bisa Bapak Ibu? Bisa kok puasa Ramadan 1 bulan ditambah setiap bulan itu 3 hari, itu sepadan dengan 1 tahun penuh. Kenapa? Karena amalan itu dilipatkan minimal berapa? 10 kali 30 berapa? 300 nih. Kemudian 3 hari dalam setiap tahun kali 10 berapa? Ya, 300 berapa tadi? Itu jadi 1 tahun penuh, ya. Itu jadi puasa setahun penuh, siyamud dahri, ya. Nah ini, masya Allah. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi disebutkan oleh Rasulullah, puasa itu seperti kesabaran, ya, setara dengan kesabaran. Karena puasa kata Rasulullah SAW, setiap amalan hamba manusia itu dilipatkan menjadi berapa? 10 sampai 700 kata Allah, kecuali puasa. Maksudnya puasa apa? Dilipatkan tiada hitungan, ya, tanpa batas. Dalam sebuah ayat disebutkan surat Az-Zumar ayat 10, ya, 10 atau ayat 15 ya, ayat 10 kalau tidak salah. Itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa batas. Jadi ada 2 amalan yang pahalanya itu tidak batas, yaitu puasa dan sabar. Dan ini mirip, bahkan Rasulullah menyebut puasa Ramadan dengan bulan Ramadan itu dengan bulan kesabaran, dan kita diperintahkan untuk berpuasa pada bulan tersebut. Nah, kembali ke sini. Jadi supaya kalian menjadi bertakwa, liyu'iddakum bihi litaqwa, supaya Allah menganggap kalian menjadi orang yang bertakwa, alatihiya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, yang mana makna takwa adalah menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Walima fisyami min muraqabatillahi ta'ala, karena di dalam ibadah puasa terdapat rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba sih orang yang siang hari, kan yang tahu dia sedang puasa atau tidak kan dirinya sama Allah Subhanahu wa taala, kan? Ya. Coba kalau orang yang memang belum, keimanannya belum ini ya, lagi wudu, ini mumpung ini nggak ada yang tahu, minum gitu ya, kan nggak ada yang tahu,
hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, ini. Kalau sholat kan jelas ada gerakannya nih. Kalau puasa kan nggak ada gerakan ya. Suatu kondisi yang dia itu seperti ya ini, cuma indikasinya kan paling kelihatan lemas gitu ya. Ya ini. Nah itu jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Dan diterima atau tidaknya ya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, kemudian kita lanjutkan di ayat yang berikutnya. Ya. Allah berfirman di ayat yang berikutnya yaitu 184. Ayyam ma'dudat, disebutkan hari-hari tertentu. Yang diwajibkan puasa itu hari-hari tertentu. Kenapa yang disebutkan itu hari bukan bulan, langsung 1 bulan gitu. Dzakarahu liyuhawwina bihi alaihim kulfatas saumi wa masyaqqatihi. Disebutkan dengan hari ini supaya terkesan ringan. Ya, meringankan kepada kaum muslimin yang menjalankannya beban puasa. Ya. Dan segala hal yang menyusahkan dirinya. Karena tidak dipungkiri puasa itu beban. Ya. 1 bulan tidak makan itu kan beban gitu. Ya. Biasa pagi hari itu nyanding wedang ya. Ya. Wedangan gitu ya itu ya. Atau sambil apa makan apa itu. Ini tidak itu. Kan beban. Nah, harus menahan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutnya dengan bulan atau tahun. Ya. Ditambah lagi ada keringanan bagi orang yang sakit, demikian juga orang yang safar boleh berbuka dan menggantinya pada waktu ketika nanti sehat atau setelah dia itu pulang dari safar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, maka diganti pada hari-hari yang lain. Diganti hari yang lain. Sesuai dengan bilangan dia itu sakit atau safarnya. Ya. Sebagaimana juga orang yang tidak sakit atau tidak safar, tetapi dia mampu puasa, tetapi di sisi lain dia itu membawa beban, ada sesuatu yang menyusahkan dirinya. Ya. Atau mungkin karena pekerja dan seterusnya. Maka boleh juga dia itu berbuka dan membayar fidyah. Memang benar-benar tidak ada waktu lagi untuk itu. Ya, wallahu alam terkait ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwasanya puasa dalam kondisi seperti ini lebih baik. Tetapi kalau puasa itu lebih baik. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini dimansuh ternyata Bapak Ibu. Ya, ayat tadi ya bagi orang yang mampu puasa tapi ada beban, misalkan bukan karena sakit atau safar, itu misalnya pekerja berat, maka ini dihapus hukumnya. Dengan ayat yang lain, faman syahida minkum syahra falyasum, hendaknya siapa saja yang menyaksikan bulan maka hendaknya berpuasa. Ini tidak peduli dia itu pekerja keras dan seterusnya, tetap wajib puasa. Jadi ayat ini dihapuskan dengan ayat yang setelahnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ya. Ini menunjukkan apa? Kalian mengetahui faidah-faidah puasa, baik faidah manfaat duniawi atau ukhrawi, dan ini banyak sekali. Dan yang paling besar dari faidah puasa apa? Diampunkannya dosa dan hilangnya penyakit-penyakit. Subhanallah. Memang tidak dipungkiri puasa itu menyebabkan orang itu sehat. Meskipun ada hadis tapi itu hadis palsu, tapi secara kenyataan memang betul. Apa? Sumu tasihu, itu. Puasalah kamu akan sehat. Ini hadisnya palsu. Tetapi secara kenyataan orang yang suka puasa insya Allah orang yang akan sehat. Kenapa? Toksik dalam tubuhnya nanti akan dikeluarkan. Ya, secara pembahasan ini kemudian kita tutup dengan kesimpulan Bapak Ibu. Yang pertama, diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama. Kemudian puasa ini mendidik seorang hamba untuk menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua. Yang ketiga, puasa menghapuskan dosa-dosa. Puasa bisa menghapuskan dosa, tapi dosa yang dimaksud adalah dosa kecil. Karena dalam hadis yang lain, ma yukafirud dzunub majtuni batil kabair. Selama dosa besar itu ditinggalkan, syaratnya itu dosa besar ditinggalkan, menunjukkan dosa yang dihapuskan dosa kecil. Dan yang berikutnya,
ada syariat rukhsah, keringanan bagi orang yang sakit atau orang yang sedang menjalankan safar, melakukan safar. Ini ada keringanan. Secara asal itu ringan, kemudian ketika di tengah perjalanannya menjalankannya itu ada kesulitan karena sakit ataupun safar, maka ada keringanan yang berikutnya. Demikian juga bagi wanita hamil ataupun yang sedang menyusui, ini juga ada aturan dalam masalah fikihnya. Ya, tentunya tidak mungkin kita sampaikan di sini secara ini. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, puasa itu terkandung di dalamnya faidah-faidah yang sifatnya duniawi, demikian juga yang sifatnya masyarakat ya, ataupun individu ya, faidah individu ataupun masyarakat, baik duniawi ataupun ukhrawi. In kuntum ta'lamun, ini diisyaratkan dalam lafadz in kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Lalu apa saja Bapak Ibu faidah-faidah yang bisa diambil dari puasa? Ya, secara ringkas ya, ada 6 di sini. Setidaknya ada 6. Yang pertama, puasa itu melatih seorang itu takut kepada Allah. Nah, jadi puasa itu melatih kita itu bisa takut kepada Allah, baik sendirian ataupun bersama orang lain. Kemudian yang kedua, faidah dari puasa, puasa itu bisa memutus hawa nafsu, syahwat. Ya, ini. Makanya Rasulullah mengatakan kepada para pemuda yang sudah saatnya menikah tapi belum mampu. Kata Rasulullah apa? Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa saja di antara kalian sudah mampu nikah, maka nikahlah. Ini. Jadi perintahnya itu nikahlah. Ini solusi ya bagi para permasalahan remaja itu dinikahkan ya. Kemudian kata Rasulullah, wa man lam yastati fa alaihi bisaum. Jika belum mampu karena mungkin secara finansial belum, maka hendaknya berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai benteng. Subhanallah. Jadi jangan ngomong nikah terus tapi orang belum puasa itu. Jadi kalau belum mampu ya hendaknya berpuasa. Kemudian yang ketiga, puasa ini bisa mendidik manusia menjadi orang yang penuh kasih sayang. Ya, menjadi orang yang kasih sayang. Apa? Karena apa? Orang yang kaya akan merasakan bagaimana laparnya orang yang miskin, seperti itu. Ya, bagaimana sakitnya orang yang miskin. Kemudian diantara faidahnya adalah ada kesetaraan. Istilahnya apa ya di dalam ini? Tidak membeda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Di dalam puasa itu tidak ada diskriminasi. Diwajibkan bagi orang yang kaya, demikian juga orang yang fakir. Apakah itu bangsawan ataupun rakyat jelata, semuanya wajib berpuasa. Tidak ada diskriminasi. Nah ini. Jadi mentang-mentang kaya aku bayar baik lagi. Ya, memangnya ronda ya. Bisa diganti dengan ini denda itu ya. Ya, kemudian yang dua yang terakhir, puasa itu membentuk umat menjadi teratur. Menjadikan umat atau masyarakat itu menjadi hidupnya itu teratur. Dan yang terakhir, puasa itu menghilangkan toksik atau racun-racun di dalam tubuh. Nah ini ya seperti itu. Makanya sangat bermanfaat sekali kalau puasa setiap bulan itu paling tidak Senin Kemis itu insya Allah itu bermanfaat sekali. Ya, dan insya Allah bisa dibuktikan nanti tubuhnya akan ini. Karena permasalahan sumber dari penyakit itu kembali bermuaranya kepada mana? Bapak Ibu? Perut, ya betul, perut itu. Ya kalau perutnya sehat ya insya Allah sehat seperti ini insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dengan puasa bisa menyebabkan orang itu sehat. Tetapi hadisnya itu tadi hadis palsu. Cuma kenyataannya insya Allah seperti itu. Ya didukung dengan itu. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini, menambahkan keimanan. Dan kita sambung lagi dengan pengajian-pengajian yang lain untuk bekal kita menjalankan ibadah, baik puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menyampaikan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Ya.
Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.